Sebetulnya leluhur kita nggak butuh air minum, nggak butuh uang, nggak butuh apa-apa, karena dia sudah dibikin alam yang jauh lebih bagus, lebih kaya daripada kita. Mereka nggak minta imbal apa-apa, nggak minta imbal jasa buat apa. Oh, mereka dikasih alam itu lebih kaya, mungkin rumahnya dari emas. Nah, kita masih hidup miskin kok. Kalau petinggi untuk pulung, siapa yang berikan? Ya teko leluhur desa itu yang disebut dan yang itu yang dikasih dari sang pencipta, dititipkan pada dia, diberikan kepada petinggi. Makanya tiap desa dulu itu ada namanya punden, ada namanya dan yang. Sekarang saya akan kasih tahu ya, ini versi dongeng, bukan versi sejarah. Saya akan kasih tahu sedikit tentang leluhur, tentang dan yang. Nah, mungkin ini berbeda dengan lainnya dan saya tidak akan marah dengan pendapat lainnya. Silahkan monggo. Tapi saya juga punya versi dongeng, versi fiktif, versi omong kelobot mungkin ya ini ya. Ini dari leluhur saya sendiri. Saya tidak mengambil dari versi manapun karena saya hanya menerima dari keluarga saya sendiri. Dan mohon maaf sebelumnya itu. Dari ada yang namanya dan yang. Apakah itu dan yang? Ya. Tiap desa itu memiliki tempat yang sakral, namanya punden. Punden itu tempat yang disakralkan oleh para pendahulu kita. Mungkin punden itu bekas kepala desa yang ada di desa kita. Itu pun pilihan dari sang pencipta juga, bukan pilihan rakyat. Nggak ada. Jadi nggak ada coblosan pilihan rakyat, nggak ada. Langsung dipilih untuk ulung atau wahyu mau diberikan kepada, maka ada cahaya. Saya pernah melihat itu fakta. Orang menjadi kepala desa itu ada cahaya sebesar cincin, warna putih, kebiru-biruan itu menyala semakin besar. Tiba mundur gendeng itu, saoma menyala terang terus tengah malam. Itu melihat sendiri saya, bukan mimpi dan disaksikan orang banyak. Itu namanya wahyu. Tapi tingkatannya kepala desa. Dan begitu dia sudah sedo, maka dia itu nanti akan memberikan petunjuk kepada wakil-wakilnya itu, kasih tahu. Nah, setelah saya nanti nggak ada, tolong tengeri aku manggon untuk gini. Nanti kamu ada masalah apa-apa, kamu datang ke sini ya. Maka dibentuklah nama Kikuwu, perwakilan desa atau juru kunci desa lah. Jadi orang-orang desa kalau ada masalah, dulu curhatnya semuanya pergi ke tempat pendanyangan. Itu ada juru kuncinya. Dan itu ditengeri dengan batu. Kenapa ada batu? Satu, dan dikasih pohon besar. Biasanya dikasih lagi sumur. Makanya tiap desa ono sumur lawas, ono wit gede, dan ono petek watu. Watu itu tempat turunnya danyang. Itu butuh watu. Ada bekas pijakan kaki. Jadi orang datang situ curhat. Nanti dia akan turun. Dan karena kita itu anak cucunya, kita itu mempersiapkan air kendi atau di sumur situ untuk sebagai air minum. Sebetulnya leluhur kita nggak butuh air minum, nggak butuh uang, nggak butuh apa-apa, karena dia sudah dibikin alam yang jauh lebih bagus, lebih kaya daripada kita. Mereka nggak minta imbal apa-apa, nggak minta imbal jasa buat apa. Oh, mereka dikasih alam itu lebih kaya, mungkin rumahnya dari emas. Nah, kita masih hidup miskin kok. Makanya orang itu semuanya berdiri di situ. Kenapa ada dan yang? Makanya sila pertama negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pak Soekarno sudah berpikir dulu. Kenapa kok yang Maha? Karena itu diambil dari kata Sang Yang. Ada dan yang. Makanya sekarang orang-orang Jawa, misalnya Pak Soeharto meninggal, anak cucunya manggil, ayo kita pergi ke makamnya Eyang Soeharto. Itu Eyang dari gambar dan yang. Karena dari anak, bapak, putu, Simba, buyut, cangga sampai ke atas dan yang dipanggil yang saja. Dannya sudah hilang karena sejarah kita itu semenjak bangsa asing datang dipredeli, ditutupi, dibolak-balik sehingga kita hanya mendapatkan 1% kebenaran ini. Tapi yang saya katakan ini hanyalah versi dongeng, bukan secara fakta. Jadi mohon Anda jangan percaya. Kalau Anda percaya, mendingan lupakan saja. Masukkan telinga kanan, keluarga telinga kiri. Anda kan belum membuktikan sendiri, belum pernah menyelidiki, burung titirakati. Anda kok percaya?
Bagaimana kalau saya bohong? Anda akan rugi. Dan saya nggak mau Anda dirugikan. Nggak mau. Anda intelek, Anda sekolah, zaman sekarang ada media. Pelajari dulu, baru Anda percaya dengan omongan saya. Jangan sampai Anda kayak ayam, dikasih gabah, dicucuk dulu. Oh menungso kok depadakno pitik. Ya ojo percaya sampean. Kamu percaya mbak omongan gue? Jangan percaya dulu ya mas. Tolong jangan percaya dulu. Jadi Anda jangan mudah percaya dengan apa yang saya omongkan. Saya nggak punya fakultas. Saya nggak punya S1, S2. Kok percaya? Wong, aku penggaru ngarit. Nu Tegal. Nah, kok sampean kok percaya? Gak rugi ta, gak izin ta di Sawang Tonggo. Kok percaya? Ini kan hanya omong-omong kelobot aja. Tapi kalau saya secara pribadi sampean tanya sama saya, jawabannya saya percaya. Wong, saya dibesarkan orang tua saya, dikasih uang sama kakek saya, buyut saya meninggalkan tanah apa-apa, saya bagi dengan adik-adik saya, dengan sepupu saya. Kalau saya nggak terima kasih sama mereka yang dulu yang bekerja, sekarang tanahnya kalau saya jual miliaran, kumalat saya. Sampai nggak percaya, boleh nggak percaya, lebih baik nggak percaya. Karena tanah yang saya duduki warisan, bukan pemberian raja-raja dari negara-negara seberang, bukan. Saya lihat di sertifikat namanya masih kakek saya, bukan sultan-sultan dari sana, bukan Habib, bukan, nggak ada. Berkat yang kasih saya cuma pagi kelon, tonggo-tonggoku, sanak-sanakku, bukan dikirim dari dari ujung negara sana, nggak ada yang ngeteri berkat aku. Kupat pun sing kayak tonggo-tonggo, wong Jawa. Ngapain kita harus menghormati leluhur orang sana gitu? Jadi saya pribadi yang saya hormati leluhur saya sendiri, mas. Ngapain saya kok? Apa sumbasi mereka? Betul. Malah merusak kan? Iya merusak. Kita punya bangsa kok. Katanya cinta tanah air bagian pada iman. Ya saya harus mencintai tanah air saya, negeri saya. Tanah air, ada tanah, ada air. Lemah, ono banyu. Itulah. Makanya saya sangat menjunjung tinggi warisan ajaran leluhur saya. Tapi ini kan cuma versi dongeng. Jadi jangan dipercaya. Kalau Anda percaya, urungkan saja. Pelajari dulu, pikir-pikir baik dulu. Karena syarat orang percaya beragama itu katanya harus berakal sehat. Bukan percaya kitab sucinya dulu, bukan percaya Tuhan dulu, tapi syarat utama adalah akal. Kita punya otak, kita gunakan dulu berpikir. Itu mas ajarannya. Makanya saya pakai dulu akal syarat dulu. Bukan percaya kitab dulu, bukan dulu. Tapi akal kita pakai terus depan. Makanya kalau orang akalnya nggak sehat, tidak diwajibkan menjalankan ajaran agama menurut sekarang. Tapi menurut saya, sejak dulu, nenek moyang saya tidak pernah membentuk agama. Karena itu hanya dijadikan sebagai alat untuk memeras orang, alat untuk mencari sumbangan, dan alat memperkaya sendiri. Karena ajarannya diwariskan leluhur saya itu sama rata. Kalau Anda bisa kaya, saya pun boleh kaya. Kalau negeri kita ada gunung emas, sampean bisa mengambil 1 ton, saya juga boleh mengambil 1 ton. Itu namanya kesetaraan. Itu diajarkan dulu sampai hari ini. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, datang ke rumah saya sendiri, tak kasih tahu seberapa kayanya negara kita yang nggak bisa dilihat oleh media manapun. Gus. Tapi syaratnya harus pakai amplop Anda. Gus. Saya nggak minta uang loh. Amplop untuk apa? Ya nanti ada pulpen saya tulis. Ada apa yang tulislah pakai kertas untuk menulis itu. Nggak babu tebal. Kalau amplop kan tipis. Iya. Tapi Gus, ini cuma bercanda mas. Negara kita kan punya warisan budaya banyak gitu. Iya. Punya candi itu, punya bangunan yang megah. Ngapain kita harus bayar mahal pergi ke gurun hanya untuk melihat suatu bangunan? Begini mas, bangsa kita itu bangsa yang hebat. Sekarang kalau Anda jadi juri, seniman, ada seorang seniman memahat batu. Ada orang mengambil batu dari sungai, gelundungan. Bentuknya kok tak sawang kok ibaratnya kaya kerdus lah. Mau dileno ngarep. Utawa bunder kaya semongko. Terus ono watu persis iku mau, terus diukir, digambar, ditulis apik, dipahat, dibentuk kaya ibaratnya menara Pentagon saumpama.
ono gambare apa-apa. Mana yang dinilai? Ya ono gambarane sejak kapan peradaban batu berukir kok kalah sama peradaban waktu ditumpuk. Itu kan gak masuk akal. Jurinya bagaimana itu? Betul. Kalau saya jadi juri, ada lomba memahat. Ono watu dipahat bentuk apik koyo mobil atau koyo gedung pencakar langit. Ya tak nilai ya seperti gedung pencakar langit. Nah, ngapain kok ambil watu itu kok kali didelay kok dinilai menang? Itu juri apa? Mohon maaf ya. Betul. Ini menurut saya saja. Jadi Anda nggak usah terpengaruh kata-kata saya ya. Mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Anda jangan tersinggung. Kalau batu dibakar ada nilai seninya nih maksudnya. Iya. Jadi bangsa saya bangsa yang sangat hebat karena memiliki teknologi mengukir yang sangat hebat. Dan kalau sekarang Anda memerlukan biaya untuk mengukir batu butuh berapa miliar? Ya. Kemarin kan ada zaman batu akik, Mas. Iya. Saya itu punya batu akik, Mas. Mungkin sebesar inilah, Mas. Sebesar ini atau sebesar ini. Saya bawa kepada pengrajin, saya bayar itu 30.000, Mas. Hanya bikin batu akik bulat sebesar mungkin biji semangka atau sebesar biji apa ya, timun, pakai batu akik itu bayarnya segitu. Sekarang bagaimana seperti Candi Borobudur saja ya, batu dibentuk kotak, diukir begitu bagus sekali. Biayanya kan mahal. Kita membutuhkan teknologi yang sangat banyak. Butuh listrik, butuh gergaji, butuh alat pemotong, pokoknya butuh alat dan butuh ahli memahat. Itu sudah berapa biayanya? Terus kabelnya dari mana? Listriknya dari apa? Kita ambil dari pembangkit listriknya dari apa kok? Sebesar itu dan batunya diangkut pakai apa? Itu kita akui lur kita luar biasa. Kok bisa-bisanya lur kita dibilang bodoh, orang kampungan, orang norak, nggak beretika, nggak berbudaya. Sampai-sampai kita itu untuk makan, untuk tidur harus diajar oleh bangsa-bangsa yang suka saling membunuh sama mereka sendiri. Sampai hari ini mereka itu yang menjunjung tinggi ajarannya paling hebat. Perang nggak habis-habis dari zaman ke zaman. Kita nggak usah ikut-ikutan perang. Kita ngopi santai sambil melihat saja berita TV. Ngopi dulu saya. Untuk bangun itu kayu. Mohon maaf. Rahayu.